Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mungkin saya izin untuk bisa jadi Oh iya Pak Ustadz, host. tadi asik ngobrol jadi saya lupa. Baik Pak Ustadz, sebentar. Ya. Oke, silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum Ibu Fatimah, selamat datang. Baik, kita akan memulai lanjutan dan melanjutkan kembali mengaji kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Syarafuddin An-Nawawi sampai di hadis ke-11. وبسند متصل إلى الإمام النووي رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى قوله عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحاناته رضي الله تعالى عنهما. Diriwayatkan dari Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, sibti Rasulillah, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa raihanatihi, dan hiburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis ke-11 ini diriwayatkan dari salah satu cucu Nabi, salah satu kekasih Nabi, yaitu Al-Hasan bin Ali. Al-Hasan bin Ali ini adalah putra Sayyidina Ali bersama Siti Fatimah putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau tadi disebutkan adalah cucu Rasulullah. Sibtun itu maknanya cucu. Cucu Rasulullah dari jalur Fatimah. Dan beliau kakak adik yaitu siapa? Al-Hasan wal Husain. Nah, riwayat kali ini datang dari Al-Hasan. Al-Hasan itu dijuluki tadi Raihanatu Rasulillah, hiburan bagi Rasulullah. Kenapa demikian? Karena Rasulullah itu memang sangat mencintai Al-Hasan. Kan ada satu riwayat hadis khusus agar kita itu mencintai Al-Hasan, gitu ya, Sayyidina Hasan maupun Sayyidina Husain. Kata Rasulullah, inni uhibbuhu fa'ahibbuhu. Saya mencintai Al-Hasan, maka cintailah dia. Jadi memang Al-Hasan itu seringkali ada di sisi Rasulullah, dicium, dipeluk, dan bahkan ketika sholat pun Al-Hasan ini pernah digendong oleh Rasulullah. Dan ketika Rasulullah sujud, itu Al-Hasan pernah naik ke punggung Rasulullah sehingga Rasulullah melamakan sholatnya. Ini menunjukkan betapa Rasulullah itu mencintai anak kecil, terutama cucunya ini. Dan memang keturunan Rasulullah itu banyak berasal dari Al-Hasan dan Al-Husain. Bukan banyak, seluruhnya berasal dari itu. Jadi memang Rasulullah tidak melalui jalur laki-laki karena ada ayat yang berbunyi wa ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum. Nabi Muhammad itu bukanlah ayah dari seorang laki-laki di antara kalian. Artinya beliau itu memiliki putri perempuan yang hidup, namun yang memiliki keturunan itu dari jalur Fatimah, Siti Fatimah, Al-Hasan wal Husain. Ada
ulama yang mengatakan kenapa Rasulullah tidak memiliki putra yang hidup gitu ya. Sebenarnya kan banyak, ada Ibrahim, ada Al-Qasim, dan ada siapa satunya lagi. Ya, ada 3 ya putra Rasulullah, cuma keseluruhannya wafat masih kecil. Itu ulama ada yang mengatakan kenapa Rasulullah tidak punya putra, karena kalau Rasulullah punya putra itu dikhawatirkan nanti diklaim atau disakralkan sebagai Rasul juga. Dan Rasulullah itu khatamun nabiyyin, adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi setelah Rasulullah. Kalaupun ada nabi, itu biasanya nabi palsu, kira-kira begitu. Kemudian Al-Hasan ini kapan lahir? Al-Hasan dilahirkan tahun ketiga Hijriyah. Beda setahun dengan adiknya Al-Husain. Kemudian Al-Hasan ini diadani oleh Rasulullah. Jadi sunnah ketika bayi lahir itu diadani di telinga yang kanan, kemudian diiqamahkan di telinga yang kiri. Ya. Beliau juga yang pertama mentahnik. Kita tahu kemarin ada istilah tahnik. Tahnik itu apa namanya, memasukkan kurma atau sesuatu yang manis-manis ke bayi, tapi setelah disesep atau ada sedikit ludah dari orang alim atau kiai ataupun ustadz, kira-kira begitu. Itu gunanya adalah untuk semacam berbaik sangka gitu ya, bahwa anak ini pertama kali yang masuk ke lidahnya setelah lahir adalah ludah berkah orang-orang soleh yang dari mulutnya banyak berzikir dan orang-orang alim, kira-kira begitu. Kemudian Al-Hasan itu dijuluki dengan As-Sayyid gitu ya, As-Sayyid. An-Naqi juga. Itu ada hadisnya. Hadis Nabi berbunyi, "Inna bani hada sayyid wa la'allahu yuslih bainal mutakhasimaini." Anakku ini adalah sayyid. Jadi Nabi menyebutkan anakku. Meskipun beliau cucu, tapi itu oleh Nabi dianggap anakku, saking dekatnya. Kemudian Al-Hasan ini pernah dibaiat sebagai khalifah selama 6 bulan setelah wafat ayahnya Sayyidina Ali ya. Kemudian menanggalkan jabatan tersebut demi perdamaian kaum muslimin. Jadi setelah Sayyidina Ali wafat di tahun ke-40 Hijriah, ya, tahun ke-40 Hijriah Nabi wafat, itu kemudian ada ribuan orang yang membaiat Sayyidina Hasan sebagai khalifah resmi. Tapi secara kekuatan, secara power, kekuatan politik, dia kalah dengan Amir atau gubernur Syam yang bernama Sayyidina Muawiyah, sahabat Sayyidina Muawiyah. Dan Sayyidina Muawiyah ini terlibat konflik dengan ayahnya Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Ali gitu ya. Kemudian Sayyidina Hasan ini mau dibaiat di kota Madinah, sementara Sayyidina Muawiyah lawan politiknya itu ada di Syam. Tapi beliau mau menerima baiat itu hanya 6 bulan. Setelah itu secara resmi beliau mengundurkan diri dan menyerahkan kekuasaan sepenuhnya kepada Muawiyah gitu ya. Sehingga Muawiyah sangat girang dan kemudian mengirim hadiah ke Sayyidina Hasan. Namun Sayyidina Hasan sendiri itu kemudian dicerca oleh para pengikutnya, para pendukungnya, karena dianggap memalukan. Tapi Sayyidina Hasan mengatakan, ya saya lebih memilih
malu di dunia daripada nanti malu di akhirat. Dan yang saya pilih ini dalam rangka menyatukan persatuan kaum muslimin yang sempat tercerai-berai. Jadi banyak dari kaum muslimin mengatakan bahwa prinsip politik Sayyidina Hasan ini sebenarnya adalah sabda Rasulullah. Karena Rasulullah mengatakan inna bani hada sayyid, gitu kan? Anakku ini sayyid, dan barangkali nanti akan mendamaikan dua kubu yang bertikai. Itu. Karena sejak Sayyidina Ali memangku jabatan khalifah, ya, itu memang kaum muslimin itu terpecah, gitu ya, terpecah dan tidak pernah bersatu. Ada yang pro Sayyidina Ali, ada yang pro Muawiyah, dan ada yang memilih tidak terlibat politik, menyingkir dari politik. Maka dikala Sayyidina Hasan ini menjadi khalifah itu, kemudian dengan sukarela beliau memilih untuk menanggalkan jabatan tersebut. Nah, saat Nabi wafat, Al-Hasan ini umur berapa? Al-Hasan ini kabarnya umur 11. Ada khilaf, ya. Kalau memang Al-Hasan dilahirkan tahun ketiga Hijriah, berarti kan 3 tahun setelah Nabi ke Madinah. Jadi yang benar itu umur 9 lah. Atau umur berapa? 10 dikurangi 3, ya umur 7 berarti. 7, 8, kira-kira seperti itu. Nah, wafatnya Sayyidina Hasan ini memang agak tragis, ya. Agak tragis, beliau diracun oleh salah satu istrinya. Dan maaf, memang Sayyidina Hasan ini dijuluki mingkah wa mitlaq, gitu. Ahli nikah dan ahli menceraikan. Kenapa? Karena kegantengan Sayyidina Hasan. Jadi Sayyidina Hasan itu mirip dengan Rasulullah, sangat mirip. Kata Rasulullah, anta asbah minni. Anta asbah minni minas sadri ila ra'si, kata Rasulullah. Al-Hasan, kamu itu sangat mirip dengan aku dari perut ke atas. Jadi Al-Hasan itu mewarisi kegantengan Rasulullah. Sehingga pernah ayahnya itu mewanti-wanti, gitu ya, agar Al-Hasan itu jangan dikasih kalau melamar putri-putri qabilah, gitu kan. Banyak qabilah-qabilah di Arab. Jangan dikasih itu Al-Hasan, kata Sayyidina Ali. Ketika Sayyidina Ali ceramah seperti itu, tiba-tiba beberapa bapak-bapak itu malah protes. Wallahi, demi Allah, wahai Ali, seandainya malam ini Al-Hasan minta perempuan tercantik dari kabilah kami akan hantarkan. Jadi Sayyidina Hasan itu menikahi banyak perempuan dan menceraikan banyak perempuan, sehingga dijuluki nikah wa mitlaq. Maka kemudian tentunya kan tidak seluruh perempuan itu baik akhlaknya, ada juga kan yang tidak baik perangainya, sehingga ada satu perempuan, saya lupa nama yang meracun ini, ada namanya, itu diracun, kemudian Sayyidina Hasan tidak lama berselang sakit keras dan wafat, gitu ya. Nah, sebenarnya yang meracun itu diiming-imingi oleh anak dari Muawiyah yang namanya Yazid. Yazid ini bukan sahabat. Jadi dia tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, anaknya sahabat. Kata Yazid, kalau kamu berani membubuhkan racun ini kepada Al-Hasan, saya akan beri hadiah sekian. Dan saya akan menikahimu, kata Yazid. Akhirnya setelah dia berhasil meracun Al-Hasan, perempuan ini lari ke Syam, ya, ke mana?
ke tempatnya Yazid dan dia melaporkan kejadian tersebut. Kemudian si perempuan ini menagih janji Yazid, tapi apa yang terjadi dengan perempuan tersebut? Perempuan tersebut oleh Yazid malah dipenggal. Kata Yazid, apa kamu? Kalau dengan Sayyidina Hasan aja kamu berani membunuh, meracuni Al-Hasan, cucu Rasulullah, apalagi dengan saya tidak sudi menikahimu. Jadi perempuan itu akhirnya tidak dinikahi oleh Yazid dan dia terbunuh. Baik, kita masuk ke dalam isi hadis. An Abi Muhammad Al-Hasan. Jadi Al-Hasan ini memiliki kunyah, kata panggilan diambil dari putranya, yaitu Muhammad Al-Musanna. Nabi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, sibti Rasulullah, cucu Rasulullah, wa raihanatihi, dan hiburan Rasulullah. Karena Rasulullah itu sangat terhibur dengan Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu anhuma. Qala, Al-Hasan berkata, hafidtu, saya menghafal dari min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis isinya da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Da', tinggalkan, ma yuribuka, sesuatu yang meragukanmu, ila ma la yuribuka, menuju sesuatu yang tidak meragukanmu. Nah, ini hadis singkat, padat, tapi menurut ulama ini menyimpan sebuah pesan yang sangat kuat, karena Rasulullah seperti yang kita tahu memiliki mukjizat berupa jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu ungkapan pendek namun menyimpan pesan-pesan yang panjang dan sangat luas gitu ya. Nah, kata-kata dakma yuribuka illa ma la yuribuk ini menjadi pedoman di dalam beragama. Tinggalkan apa yang meragukan menuju apa yang tidak meragukan. Ini termasuk dalam kalau di dalam kitab-kitab itu namanya wara' ya. Wara' itu waspada atau berhati-hati. Nah, wara' atau sesuatu yang meragukan itu memang untuk ditinggalkan. Jadi kata-kata tinggalkan di sini sesungguhnya tidak wajib ya. Perintah tinggalkan di sini itu masuk kategori sunnah. Kemarin kita membahas bahwa tidak seluruh larangan itu haram dan tidak seluruh perintah itu wajib. Jadi ada perintah yang levelnya masih di bawah wajib, yaitu sunnah, dan ada larangan yang levelnya masih di bawah haram, yaitu makruh. Ya. Siapa yang mengetahui level-level tersebut? Ya para ulama. Para ulama itu istinbat, dia menganalisa, mengumpulkan, dan mencari tahu sebuah hadis tertentu dibanding-bandingkan dengan hadis yang lain, dengan ayat Al-Quran dan sebagainya, kemudian menyimpulkan, oh ini masuk kategori sunnah, oh ini masuk kategori wajib, oh ini masuk kategori makruh, oh ini masuk kategori haram, seperti itu. Jadi harus ahlinya, gitu ya. Harus ahlinya. Nah, kata-kata dakma yuribuk ila ma la yuribuk itu di sini sifatnya ya tinggalkan itu secara sunnah. Jadi bersifat wara' itu sunnah. Kemarin kita sudah sering menyinggung ya bahwa ada wara', ada waswas gitu ya. Ada wara', ada waswas. Kalau waswas itu tidak ada indikasi sama sekali. Seperti tidak ada mendung kemudian bilang
hari ini akan hujan. Nah, itu namanya was-was. Atau yang sering saya contohkan dan dicontohkan di banyak kitab oleh para ulama, seperti membeli baju kemudian dicuci dulu. Alasannya takut najis, ini kan mau dibuat sholat. Nah, itu namanya was-was, bukan warok, bukan yang dianjurkan. Jadi beda tipis ya antara was-was dengan warok. Was-was tercela, warok terpuji. Gitu. Tapi sifatnya tidak wajib, sunnah. Kecuali kalau indikasinya sangat kuat, maka bisa jadi wajib bersikap warok itu. Seperti yang kemarin saya contohkan, Sayyidina Abu Bakar suatu saat beliau sangat haus ya, kemudian masuk ke dapurnya atau ke dalamnya, ke rumahnya beliau dan menemukan susu. Kemudian susu itu langsung diminum gitu saja. Lantas si pembantunya itu menegur Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar, biasanya Anda bertanya dulu ini dari siapa? Kata Sayyidina Abu Bakar, memang dari siapa? Ini dari tetangga yang Yahudi itu. Atau ini saya salah. Jadi ini saya belum tahu siapa yang ngantar, kata pembantunya itu. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar itu berusaha memuntahkan apa yang dia minum semampunya. Nah, ini warok namanya. Hati-hatian, tapi hati-hati itu juga ada kelasnya. Waroknya Sayyidina Abu Bakar ya kira-kira seperti itu. Warok yang berat kalau untuk ditiru ya. Kalau kita mengikuti yang memang indikasinya sangat korinahnya sangat kuat gitu ya. Bahkan seperti yang saya bilang kemarin, seandainya kita mau membeli HP ya di sebuah konter, dan konter itu terkenal sebagai penadah, gitu, penadah HP curian, maka kita sebenarnya sah-sah saja melakukan transaksi di konter tersebut untuk beli HP dari konter tersebut. Asal kita tidak tahu pasti HP yang mana yang hasil curian. Karena si penjual itu mencampur antara yang hasil curian dengan yang tidak hasil curian. Nah, itu tetap boleh. Tapi min babil wara, kalau mau mengikuti hadis Al-Hasan, ma yuribuk ila ma la yuribuk, tinggalkan yang meragukan menuju ke apa yang tidak meragukanmu, maka memang sebaiknya itu tidak dilakukan, alias tidak bertransaksi dengan orang-orang yang seperti itu, meskipun tetap sah dan halal ya, tapi tidak baik gitu kan. Ada halal dan thayyibah, ada yang halal dan baik. Rawahu, diriwayatkan hadis ini oleh At-Tirmidzi, oleh Imam At-Tirmidzi wan Nasa'i dan Imam An-Nasa'i. Jadi hadis ini riwayat At-Tirmidzi dan Nasa'i. Jadi kita dari kemarin itu sering melihat hadis-hadis itu diriwayatkan Al-Bukhari ataupun Imam Muslim. Nah, Imam Tirmidzi ini juga salah satu imam penting di dalam ilmu hadis ya. Ada istilah imam yang enam. Imam yang enam itu biasanya memasukkan Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, biasanya begitu. Nah, Imam Tirmidzi ini termasuk imam yang sangat penting di dalam Islam. Beliau mempunyai kitab Sunan, namanya Sunan Tirmidzi. Sunan Tirmidzi. Jadi Sunan itu jamak dari sunnah gitu ya. Ajaran-ajaran Imam At-Tirmidzi. Nah, Imam Tirmidzi itu berjumpa dengan Imam Muslim gitu, sejaman dengan Imam Muslim, dan beliau saling meriwayatkan hadis. Imam Muslim meriwayatkan hadisnya Tirmidzi, Imam Tirmidzi juga meriwayatkan hadisnya Imam Muslim. Dan di akhir hayatnya Imam Tirmidzi itu
buta, mengalami kebutaan. Wa qala Tirmidzi. Jadi bisa dibaca Tirmidz, bisa dibaca Tarmad, bisa dibaca Turmud. Jadi ini ada 3 bacaan terkait dengan Imam At-Tirmidzi. Ada Tirmidzi, ada Turmudi, ada Tarmadi. Itu sebuah kawasan di Transaksonia, kalau tidak salah di Uzbekistan, gitu ya. Tirmidz itu. Nah, kata Imam Tirmidzi, hadisun hasanun sahih. Hadis ini hasan dan sahih. Hadis ini hasan dan sahih. Apa maksudnya? Hasan kok sahih. Nah, di dalam hadis itu ada kategori sahih. Kategori sahih itu kategori yang paling tinggi ya. Kalau para ibu, para peserta ini pernah dengar hadis sahih, maka itu hadis yang paling tinggi. Hadis sahih itu biasanya diriwayatkan oleh seseorang yang memang dipercaya dan hafalannya kuat, serta tidak ada penyakitnya di dalam hadis tersebut. Nah, di bawahnya sahih itu ada hasan, kategori hasan, ada istilah hadis hasan. Hadis hasan itu di bawah sahih. Biasanya yang membuat levelnya dia hasan itu karena si perawi ini ada yang hafalannya tidak kuat, mudah lupa. Itu biasanya hadisnya bisa turun ke sahih, ke hasan, gitu ya. Sebentar. Hadisnya bisa turun ke hasan. Nah, di bawah hasan itu ada hadis dhaif, hadis yang lemah, gitu ya. Hadis yang lemah. Nah, kalau Imam Tirmidzi menyebutkan hasan sahih, maka itu ada yang dikira-kirakan di tengah. Hasanun wa sahihun. Hasan dari satu jalur, sahih dari jalur yang lain. Seperti jadi di sahabat ini kan jumlahnya Ibu sekitar 120.000. Bisa dibayangkan. Nah, 120.000 atau 125.000, ada perbedaan pendapat. Nah, jika misalkan kemarin kita tahu sahabat Ibnu Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, begitu ya. Jika jalur Abdullah bin Abbas ini orangnya kuat hafalannya ya, dan orangnya soleh semua, itu nanti sahih. Kemudian dari jalur Abdullah bin Umar, misalkan Abdullah bin Umarnya oke karena sahabat, tapi di bawahnya ada yang lemah hafalannya, maka itu hadis hasan. Nah, melihat dua jalur ini, kemudian Imam Tirmidzi itu mengatakan hadisun hasanun sahih. Jadi hadis ini hasan dari satu jalur, sahih dari jalur yang lainnya. Itu yang dimaksud dengan hadis hasanun sahih, seperti itu ya. Dan istilah hasan dan sahih jadi satu paket itu memang istilah yang dikembangkan oleh Imam Tirmidzi. Sebelum Imam Tirmidzi nggak ada yang menyebut hadis hasanun sahih, belum ada. Itu masuk salah satu inovasi Imam Tirmidzi. Jadi ilmu hadis ini memiliki ilmu tersendiri, Ibu. Yang kalau dibahas itu ya bisa satu kitab penuh gitu. Ada namanya ilmu hadis atau studi ilmu hadis. Baik, kita lanjut ke hadis selanjutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, kita sudah kaji kemarin profil Abu Hurairah, di mana Abu Hurairah itu masuk dalam salah satu ahlus suffah gitu ya, salah satu santri yang paling dekat kepada Rasulullah, sehingga Abu Hurairah itu meriwayatkan hadis terbanyak di antara seluruh sahabat. Hadis yang diriwayatkan berjumlah 5.000 lebih, hampir 6.000.
Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i, di antara kebaikan Islam seseorang, tarkuhu ma la ya'nihi, adalah meninggalkan dia sesuatu yang tidak penting bagi dirinya, tidak ada urusan bagi dirinya. Nah, ini juga hadis pendek namun menyimpan etika, akhlak dan moral di mana kita bisa selamat dunia dan akhirat gitu ya. Bisa selamat dan dunia dan akhirat. Apalagi di masa derasnya informasi, derasnya medsos gitu, media sosial gitu. Kalau memang gitu ya, maka sebaiknya memang kita tidak kepo gitu ya. Alias min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tidak yakni, itu tidak penting gitu ya, tidak berguna bagi dirinya. Nah, ada hal-hal yang memang terkadang sebenarnya tidak berguna. Maksudnya tidak berguna begini. Tahunya tidak menambah ilmu, tidak tahunya juga tidak nanti kemudian akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Ada yang seperti itu ya. Semisal jadi tidak ada kaitan dengan keimanan dan tidak ada kaitan dengan ilmu pengetahuan, tidak ada kaitan dengan keislaman kita gitu ya. Seperti misalkan ya urusan-urusan yang bagaimana kabarnya Raffi Ahmad sekarang misalnya. Dia lagi ngapain. Nah, itu kan sesuatu yang ke dunia kita nggak ngasih apa ya, nggak ngasih input gitu ya, nggak ngasih manfaat, ke akhirat kita juga nggak ngasih manfaat gitu. Artinya tidak berkaitan dengan pekerjaan yang memberi manfaat secara duniawi, juga tidak berkaitan dengan pahala yang kelak akan memberi manfaat kita di akhirat. Itu namanya layak nih, layak nihi, artinya tidak memberi guna. Nah, orang-orang itu banyak terjebak di atau tidak mengamalkan hadis ini, sehingga sesuatu yang bukan urusannya dan sesuatu yang tidak memberikan manfaat duniawi maupun manfaat ukhrawi bagi dirinya, malah dia ikut-ikutan di dalamnya. Kalau di dalam ajaran atau di dalam kitab-kitab berbahasa Arab itu biasanya disebut fuduli. Fuduli itu dia nggak dapat undangan tapi hadir, itu namanya fuduli. Misalkan ada orang ngadain resepsian ya, terus dia hadir tanpa diundang, itu namanya fuduli, rajulun fuduli. Maksudnya ya bukan urusan dia ya kok ikut-ikutan gitu. Itu ada yang seperti itu. Nah, itu sebaiknya mengurangi hal-hal volumenya, hal-hal yang seperti itu ya, untuk mengamalkan hadis min husni islamil mar'i, termasuk keislaman seseorang yang baik adalah meninggalkan apa yang tidak berguna bagi dirinya. Nah, basa-basi itu berguna apa tidak, Ustaz? Ya, basa-basi berguna dalam dosis tertentu gitu ya. Untuk kebaikan hubungan kita dengan mitra, untuk kebaikan hubungan kita dengan orang-orang yang memang memberi kita manfaat duniawi maupun manfaat ukhrawi, itu sangat penting. Tapi kalau melewati batas sampai misalkan lupa sholat gitu kan karena keasikan basa-basi atau meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lainnya, dia sebenarnya kayak di film apa itu,
ya sebenarnya punya istri dan anak di rumah, tapi hari-harinya dihabiskan di warung kopi itu, bapak-bapak itu, nah itu sudah layak nih. Artinya nggak ngasih manfaat dunia, juga nggak ngasih manfaat di akhirat. Jadi Islam itu sampai hal-hal yang seperti itu ya diajarkan, gitu ya. Jadi kalau di dalam di dunia Arab itu disebut dengan fuduli. Fuduli itu yaitu kira-kira gambarannya dia nggak dapat undangan ya hadir, itu namanya fuduli. Kecuali kalau memang acaranya itu acara milik keluarga yang memang tidak butuh diundang, ya seyogyanya sepantasnya memang harus hadir. Hadisun hasanun. Nah, ini juga disebutkan sebagai hadis hasan, hadis yang baik. Hasan itu baik. Kalau sahih itu sahih, ya bagus atau benar. Rawahu diriwayatkan hadis tersebut oleh At-Tirmidzi. Ini riwayat Tirmidzi. Jadi Imam Tirmidzi dalam sunannya itu memang menempati di bawah Bukhari Muslim gitu ya. Karena seperti kita tahu kemarin Bukhari Muslim itu adalah kitab yang dianggap paling sahih setelah kitabullah, setelah Al-Quran. Setelah Al-Quran, kitab paling sahih, paling valid itu adalah Sahih Bukhari, kemudian di bawahnya Sahih Muslim. Nah, kalau ditanya kenapa Sunan Tirmidzi itu masih di bawah levelnya dari dua hadis tersebut, karena di hadis Tirmidzi itu tidak hanya memuat yang sahih, tapi juga memuat yang hasan. Hanya peringkatnya masih di bawah Bukhari dan Muslim. Wa dan selainnya Imam Tirmidzi hakada sebagaimana hadis tersebut. Nah, alhamdulillah kita sudah bahas dua hadis penting dan dianggap sebagai penyangga agama ini. Dua hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi dengan hadis da'ma yuribuka ila ma la yuribuk. Ila ma la yuribuk. Ini dua hadis penting yang kemudian menjadi kaidah, ya. Kaidah di usul fiqh bagaimana kita bersikap tatkala ragu apa saya sudah wudu atau belum tadi ya. Nah, seperti yang di pelajaran-pelajaran atau di pertemuan-pertemuan yang telah saya singgung sebelum pertemuan ini. Kiranya cukup, saya serahkan selanjutnya kepada Ibu Moderator. Baik Pak Ustadz, alhamdulillahirrahmanirrahim, jazakumullah khairan. Silakan mungkin ada ibu-ibu yang mau bertanya mengenai yang tadi Pak Ustadz sampaikan. Saya sudah sampaikan di chat meeting kalau hadis yang 11 itu meninggalkan perkara yang meragukanmu dan kerjakan perkara yang tidak meragukanmu. Kemudian hadis ke-12 menyibukkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat. Mungkin kan kadang-kadang ibu-ibu tuh suka ini Pak Ustadz, jadi kita kadang suka terdistract gitu, Pak, ada ini ada itu kelewat gitu. Jadi mungkin saya silakan ada yang mau bertanya. Sambil menunggu pertanyaan saya nanti aja dikali ya rangkumannya terakhir saja. Mungkin tadi ada pertanyaan dari Ibu dari Bahar Yati tadi Pak Ustadz yang mengenai diskusi yang tadi dikatakan ada pertanyaan kalau ada yang mengatakan kalau sudah menopause dibilang tidak perlu lagi pakai hijab karena dikatakan di dalam Al-Quran ya dan hadis. Tapi kemudian dikatakan lagi ada yang sebenarnya sih kalau dia sudah tidak tertarik sama lawan jenis atau sudah tidak menarik juga untuk lawan jenis dan sebagainya gitu. Mungkin Pak Ustadz bisa meluruskan apa yang sebenarnya terjadi gitu maksudnya menurut Al-Quran dan hadis. Silakan Pak Ustadz. Baik, masalah jilbab ya. Jilbab ini memang kalau mengikuti Al-Quran itu kan
Al-Quran memakai bahasa-bahasa hiasan gitu ya. Jadi di sana itu yang disuruh tutup itu kan zina, tempatnya hiasan. Nah, hiasan itu tempatnya di mana bagi perempuan? Kan di telinga, kalung ya, kemudian sama gelang gitu ya. Itu kewajiban hijab seperti itu. Jadi sehingga para mufassir itu ya macam-macam memang menafsirkan batasannya. Cuma seluruhnya mengatakan wajib hijab. Tapi yang membedakan itu batasannya sampai mana. Gitu. Karena Al-Quran mengatakan min zinatihinna gitu ya. Jadi tutuplah dari tempat-tempat hiasan perempuan itu. Nah, maka batasan itu yang kemudian menjadi perdebatan, bukan wajib dan tidaknya. Ya, Pak. Kalau wajibnya sepakat, gitu. Batasannya sampai mana? Nah, ini batasannya sampai mana? Ini yang kemudian menuai perdebatan karena Al-Quran memakai bahasa bahasa majas, gitu. Metafor. Jadi yang disuruh tutup itu adalah zinatuhunna. Ada yang menafsirkan itu mawadi zinatihinna. Tempat-tempat di mana menaruh berhiasan. Berarti kan telinga, kuping, kemudian anting ya. Kemudian tadi kalung, kemudian gelang di tangan. Maka itu yang kemudian menuai banyak penafsiran gitu. Cuma kalau menutup kepala, menutup aurat itu sepakat ulama. Batasannya yang tidak sepakat. Sehingga yang keras misalkan seperti di Arab ya pakai cadar gitu. Bahkan matanya pun nggak kelihatan gitu. Ya kan? Ada yang mengatakan ya enggak, bukan tidak masuk zina gitu. Muka boleh dibuka. Seperti itu. Kemudian tangan apakah harus ditutup sampai pergelangan ataukah boleh di atasnya pergelangan? Nah, kira-kira seperti itu. Bagi yang kerja, dia harus ngangkat-ngangkat beban, itu kan perlu mengangkat sedikit lengan baju. Apakah boleh? Itu yang kemudian menuai perdebatan. Nah, berkaitan dengan yang monopos, ini tidak ada beda kalau kita mengikuti jumhur. Kalau mengikuti aliran-aliran yang tadi disebutkan oleh Ibu Haryati liberal itu, ya Nawawi juga liberal. Cuma kita kalau mau ikut ajaran Rasulullah maka seperti itu, tidak ada batasan monopos itu. Tidak ada batasan monopos itu kemudian tidak wajib tidak wajib menutup aurat atau berjilbab, tidak ada. Yang menopos maupun yang masih perawan semuanya wajib menutupi tempat-tempat perhiasan ditaruh. Kira-kira seperti itu. Kemudian berkaitan dengan sholat ya. Iya Ibu. Yang tadi ditanya. Iya, betul Pak Ustadz. Jadi Ibu Yang Hari itu sholat. ya berdiskusi, bukan berdiskusi, ngobrol gitu dengan temannya, dan temannya mengatakan yang menopause nggak perlu sholat gitu. Kemudian sholat ada 3 kali, yang menopause itu tidak perlu menutup, tidak perlu lagi pakai hijab. Kemudian mengatakan kalau sholat itu sebenarnya cuma 3 kali. Silakan. Jadi sholat hanya 3 kali. Itu betul, itu memang di aliran liberal seperti itu. Dan itu tidak laku di dalam dunia Islam. Hanya orang-orang yang
mengentengkan agama dan ingin apa ya? Ya ingin seenaknya gitu ya. Seenaknya, di mana kita tahu bahwa yang memahami secara baik itu kan ulama. Yang memahami secara baik itu ulama. Kita juga tahu di pertemuan di awal bahwa setiap sesuatu itu ada ahlinya. Kalau kita sakit gigi, ya nggak mungkin datang ke bengkel sepeda motor gitu ya. Kemudian kalau kita mau bertanya urusan pertanian, juga tidak mungkin datangnya ke dokter gitu. Itu salah. Jadi setiap sesuatu ada ahlinya. Nah, memang kewajiban sholat jika kita melihat zahir ayat, ya memang 3 waktu itu. 3 waktu. Artinya pagi hari, sore hari kan seperti itu. Dan siang hari, kira-kira begitu ya. Tapi kemudian ayat tersebut kan ditafsirkan oleh Nabi. Nabi menafsirkan ayat tersebut dengan sebuah hadisnya yang sangat masyhur, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Nah, kita yang hidup di tahun 2023 ini kan tidak pernah melihat bagaimana salatnya Rasulullah. Maka kita melihat salatnya para ulama. Salatnya para ulama melihat gurunya sampai ke para tabiin melihat sahabat salat seperti itu. Jadi fungsi dari hadis, fungsi dari Rasulullah adalah litubayyina linnas gitu ya. Jadi Al-Qur'an itu terkadang bersifat mujmal. Dia menjelaskan itu mujmal. Mujmal itu global. Nah, siapa yang merinci? Yang merinci Nabi. Itu kadang begitu. Makanya kalau kita memisahkan Al-Quran dengan Al-Hadis, ini pasti nggak benar beragamanya, nggak benar. Jadi Al-Quran dan Al-Hadis itu harus diposisikan Al-Hadis itu sebagai pendamping Al-Quran. Mubayyin dalam bahasa para ulama itu mubayyin. Yang merinci, yang menjelaskan itu adalah Al-Quran. Kalau mau akal-akalan, rakaat juga tidak disebut di dalam Al-Quran. Bahwa subuh harus 2 rakaat, bahwa maghrib 3 rakaat, bahwa isya 4 rakaat, itu tidak pernah disebut oleh Al-Quran. Dari Alif Lam Mim sampai Qul a'udzu birabbin nas itu tidak akan menemukan itu. Tapi tahunya dari mana? Ya dari Rasulullah. Di hadis-hadis Rasulullah itu dijelaskan sangat detail selain hadis "Shallu kama ra'aitumuni usolli" ya. Bahwa Rasulullah itu takbir ya kan. Dan tangannya itu sampai di sejajar dengan telinga misalnya. Itu ada hadisnya dengan sangat detail dan diriwayatkan oleh ulama-ulama yang kesalehannya kemudian kevalidannya itu tidak diragukan ya. Jadi nggak bisa kita itu bergantung satu-satunya kepada Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber utama, tapi hadis itu posisinya pendamping yang kemudian bisa menafsirkan, merinci, dan menjelaskan apa yang belum begitu jelas di dalam hadis itu ya. Itu di Mesir ada kelompok itu Ibu. Cuma ya nggak laku. Nggak ada pasarannya. Namanya kelompok Qur'aniyun. Kelompok Qur'aniyun itu hanya mencukupkan diri ke Al-Quran. Hadis nggak mau. Apalagi kok ucapannya sahabat. Apalagi kok ucapannya ulama. Gitu ya. Hadis lu nggak mau kelompok ini.
Dan itu dikecam. Jadi tidak benar kalau sholat itu hanya 3 waktu. Itu syariatnya Nabi Musa. Iya, Pak Ustadz. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ibu Haryati, ada yang mau ditanyakan lagi? Ya Atau Ustadz, itu nanti sebentar, ini tentang yang tadi Ahmadiyah kan sudah dikirimin ini Ustadz, yang apa namanya, dari Al-Qurannya itu kan, para perempuan tua yang telah berhenti dari haid dan mengandung, yang tidak lagi berhasrat menikah, tidak ada dosa bagi mereka meninggalkan pakaian luar. Jadi ya seperti itu yang diambil Ustadz, dan apa ya, jadi dia bilang, oh berarti kalau udah melepas ya udah lepas aja semua juga nggak apa-apa, kan suruh pakai kerudung ya udah nggak apa-apa kerudung aja gitu. Jadi apa ya sih kepala saya, kalau kayak gini kan nggak bisa ya Ustadz ya, itu kan mana ya, kalau misalkan ada yang udah nggak haid, udah nggak bisa mengandung, tapi masih cantik itu kan, tapi dia udah menopause kan itu masih bisa Betul. berlaku ya Ustadz, berarti kewajiban untuk pakai hijab gitu ya Ustadz ya. Ya. Nah, ya, ini di sini memang mereka apa ya, memahami Al-Qur'an juga serampangan gitu ya. Ayyadha'na thiyabahunna falaysa alaihinna junahun ayyadha'na thiyabahunna ghairu mutabarrijatin bizinah. Di sini kan dikatakan para perempuan tua yang telah berhenti, yang tidak lagi berhasrat menikah. Tidak ada dosa bagi mereka menanggalkan pakaian luar dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasannya. Di sini masih ada kata-kata perhiasan ya Pak Ustadz ya. mutabarrijatin bizinah. Iya. Iya. Itu Karena yang itu hijab mungkin itu kan perhiasan ya. Betul. Ini yang terkadang oleh kelompok liberal itu memang tidak dibahas gitu. Jadi sering memotong-motong gitu, sering motong. Jadi antara orang yang ekstrem kanan dengan kiri itu memang tidak moderat, apa ya? Sering pemahamannya itu dipotong-potong. Dia konsentrasi fokus ke falaisa alaihi junahun ayyadna thiyabahunna. Tidak mengapa bagi diri alias tidak berdosa kan, menanggalkan pakaiannya. Tapi kelanjutannya itu disalahpahami atau memang tidak dipahami secara betul. Ghairu mutabarrijatin bizinahnya mau dikemanain itu. Gitu loh. Kan tadi saya jelaskan bahwa yang harus ditutup itu zina gitu, zina. Nah, kemudian diperkuat lagi oleh ayat setelahnya wa ayyasta'fifna khairun lahunna. Akan tapi melihara kehormatan lebih baik bagi mereka. Lebih baik bagi mereka. Allah sami'un alim. Allah maha mendengar, maha mengetahui. Itu seperti itu. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Gimana Mbak Har? Ya, karena saya juga pernah gitu mendengar juga seperti itu Pak Ustadz, dan mungkin karena beliau membaca arti dari, karena kan kita kadang baca Al-Quran terus baca artinya, mungkin begitu membaca tuh, wah ini ternyata yang udah menopause nggak perlu nih pakai lagi hijab, ya itu mungkin karena ketidaktahuan beliau, karena membacanya itu tidak sampai tetap menutupi tempat-tempat yang tempat-tempat hiasan wanita gitu ya Pak Ustadz ya. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Ya makasih Ustadz ya penjelasannya, dia paham saya Ustadz. Nanti kalau misalnya dia nanya lagi saya jawab lagi Ustadz. Iya. Kalau dia Ibu buka diskusi lagi, Ibu nanti sebutkan ghairu mutabarrijatin bizinah itu gimana kamu memahami itu gitu. Iya kalau nggak baperannya Mbak. Saya baperannya itu yang saya nggak tahu. Jadi ya, udah lama diulang lagi sama dia, diungkit-ungkit, jadi marahnya itu dipendam sama dia. Besokannya dia omong, aduh saya pegal di situ. Kalau mau habis lah di situ gitu loh Ustaz. Iya, udah makasih Ustaz ya. Terima kasih Mbak Har atas pertanyaannya. Jadi kita juga jadi tahu ya, mungkin karena mungkin nanti di antara kita akan ada yang mendengar atau membaca juga sendiri mengenai arti
dari ayat itu, kemudian kebetulan juga kita atau orang yang kita kenal juga sudah menopause, mungkin ya itu bisa menjadi ilmu buat kita ya, Masya Allah. Ya silakan, ada yang mau bertanya lagi? Tadi apa ya? Udah ya, udah dibahas yang dari Bahar. Ini Mungkin. ada tambahan nih. Oh silakan Pak Ustaz. Saya ini buka tafsir Baghawinya ya. Di tafsirnya itu kata-kata di sini sebenarnya yang dari Ibu Haryati kan ada menanggalkan pakaian luar. Iya Pak Ustaz. Nah itu memang di sini disebutkan pakaian luar itu kan perempuan tidak memakai satu pakaian. Ada lapisan-lapisan kan. Nah itu maksudnya katanya jilbab atau rida alladzi fawqas siyab, yang ada di atasnya. Jadi mungkin lapisan kedua maksudnya itu. Bukan intinya. Nah, itu diperbolehkan. Lapisan kuda Seperti itu, maksud saya jadi putih, maaf. Tafsiran Baghawi. Jadi kan mungkin orang Arab itu memakai berapa lapis gitu untuk penutupnya. Itu bukan hanya orang Arab sih sebenarnya. Orang-orang kita kan juga pakai dua kadang kan. Ada yang pakaian dalam. Oh dalam ya. Kemudian ada lagi ya luar. itu. Tapi kan dalam itu biasanya kita cuman pakai kayak apa ya, penutup doang biasa gitu Pak Ustadz, cuman buat ngalangin rambut gitu biar nggak berantakan. Iya, ada kayak gitunya. Tapi nanti kalau mau di sini dibilang menanggalkan pakaian luar, berarti menanggalkan hijabnya dong Pak Ustadz. Karena kita pakaian luar itu di sini di sini dikatakan alladzi fawqal khimar. Khimar itu kalau di dalam bahasa Arab bukan himar ya, kalau himar keledai. Ini pakai kha. Fa ammal khimar fala yajuz wad'uhu. Adapun jilbab, khimarnya, penutup kepalanya, tidak boleh diletakkan. Seperti itu. Jadi betul itu kalau diterjemah ini ada luarnya. Dalam kurung luar itu maksudnya yang fauqal khimar, yang di atasnya khimar, di atasnya di atasnya jilbabnya. Mungkin kita nggak bisa melihat ada satu atasnya itu. Saya pernah ada orang bilang, ya maaf ya tadi itu dia pakai itu, tapi dia pakai turban, tapi turbannya tuh apa lehernya kelihatan. Nggak apa-apa, gue udah tua kata dia. Hah, aku bengong gitu loh. Maksudnya ininya tuh dilepas, tapi kata dia nggak apa-apa, tapi rambutnya ditutup sih Tat gitu. Cuman kelihatan ya lehernya. Memang sudah udah tua gitu. Dia bilang nggak apa-apa, gue bilang gitu. Aku udah tua kata dia gitu. Aku langsung diem gitu. Ya saya juga nggak ngerti gitu loh. Udah saya diem. Maksudnya bukan itu kan Tat ya? Kalau tadi yang Ustadz bilang itunya yang luar itu. Tetap hijab itu tetap dipakai ya Pak Ustadz ya. Jadi bukan jadi hijab boleh dilepas itu enggak gitu. Jadi tetap harus karena mungkin kita bisa untuk mengetahui ini kita harus tahu karena kan di Indonesia itu mungkin tidak banyak, maksudnya dari jumhur ulama itu tidak melihat kebiasaan orang Indonesia, mungkin karena yang dilihat itu dari daerah-daerah Middle East gitu ya. Jadi mungkin mereka membuat karena orang Arab tuh kan mungkin udah ada hijab terus nanti ada lagi apanya gitu. Berapa lapis gitu ya Teh ya. Ya, jadi kita tidak bisa menyamakan itu sebagai punya kita. Kalau kita kan ya karena kadang ada model Arab beda, model Turki beda, model Malaysia beda, Indonesia beda, terus kita fashion. Nenek-nenek pakai itu kayak bukan turban sih, kayak dalaman doang ya kalau kita tapi bukan dalaman ya, biasa pakai nenek-nenek turban ya gitu. Gitu. Ya, itu hijab turban itu sebetulnya kan nggak betul ya Pak Ustadz, cari pembenaran. Jadi udah nenek-nenek, aku diam ya sih udah nenek-nenek terus kamu gimana? Ya kalau mengikuti zinah, kata-kata zinah itu kan tempat perhiasan tadi, maka kalau leher tidak ditutup, nah itu belum masuk kategori menutup aurat bagi perempuan. Ya, baik Pak Ustaz. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Kita masih punya waktu sekitar 15 menit.
Mungkin untuk yang baru bergabung, silahkan. Ada yang mau? Kita kalau misalkan kan kalau yang tadi kalau Mbak Rati bilang Ahmadiyah ya, kalau saya bilang yang itu loh masalah hadis semuanya yang sahih semua gitu kan ya. Nah kalau sekarang kan zaman sekarang kan kayak malam, kalau zaman dulu saya kecil kan kita kan nggak tahu ya, masa malam Jumat itu Al-Kahfi atau Yasinan, jadi semua Yasinan. Mungkin yang orang-orang dulu kan sampai sekarang kan Yasinan gitu ya. Padahal sebenarnya Al-Kahfi gitu. Terus kalau dibilangin, gue bisa Yasinan gitu. Kan saya juga ya terserah aja sih, yang penting baca Quran bilang gitu. Itu gimana ya Tat ininya menerangkannya gitu lah. Saya juga nggak ini sih, nggak itu tahu. Cuman katanya kalau yang Al-Kahfi kan memang yang sahih gitu loh, malam Jumat itu sahih. Tapi kalau saya itu sih ya udahlah, yang penting baca Quran alhamdulillah gitu ya itu Tat. Iya. Jadi maksudnya yang mana gitu loh Tat. Maksudnya kan mau ngasih tahu baca Al-Kahfi dulu baru yang lain atau gimana, atau jadi baiknya gimana gitu loh Tat. Ya, Malam apa Jumat namanya? ya. Hadis yang sahih memang kahfi gitu ya. Itu harus diakui. Sementara Yasin, nah, itu juga tidak perlu disalahkan. Apalagi sebenarnya ada hadis Ibnu Hibban, meskipun derajatnya memang di bawah. Seperti yang saya bilang tadi, hadis riwayat Abu Daud itu At-Tirmidzi itu kan memang di bawah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim seperti itu ya. Itu secara khusus ya malam Jumat. Cuma kalau kita melihat fadilahnya Yasin itu juga bukan sebuah surat yang kualitasnya ya, kalau adu-aduan kualitasnya di bawah Kahfi gitu ya. Iya kan ya. Yasin itu disebutkan sebagai qalbul Quran, hatinya Al-Quran itu ada di Yasin. Dan kemungkinan ulama-ulama Indonesia yang kemudian mentradisikan membaca Yasin di malam Jumat, kita husnudzon aja. Mereka mungkin tidak mentradisikan Kahfi karena melihat masyarakat. Oh, tradisinya gitu ya. Kita di Arab apa gitu ya kayak masalah. Ya, masyarakatnya kan tidak betah kan duduk lama-lama. Kalaupun maksa duduk kan paling sambil ngantuk gini. Maka ulama secara bijak memilih udah kita baca Yasin aja kalau malam Jumat seperti itu. Ini tidak boleh disalahkan gitu kan. Kita berhusnudzon. Yang salah itu ya nggak Yasinan, nggak baca Quran. Itu yang salah. Yang malam Jumat cuman kan kalau grup orang kalau tetap aja Tat maunya yang sahih, cuman saya kalau ngomongin sama emak kan susah ya Tat gitu loh. Kalau saya mah serah aja lah yang penting baca Quran. Nah, betul Ibu. Ada kelompok-kelompok yang akhir-akhir ini sangat demen gitu. Ini tidak sahih gitu. Padahal hadis sahih pun untuk diamalkan itu perlu istinbat ulama dulu. Jadi tidak seluruh hadis sahih wajib diamalkan dan tidak seluruh hadis dhaif tidak boleh diamalkan. Ini yang perlu, yang banyak bukan banyak, ada aliran-aliran sekarang itu yang mengatakan setiap sahih harus diamalkan. Setiap dhaif enggak boleh diamalkan, enggak begitu sebenarnya. Enggak ujuk-ujuk gitu kan. Setiap yang sahih wajib diamalkan. Kita tahu kan kemarin itu di pembahasan sebelumnya, hadis sahih pun itu meskipun atau barusan ya yang dak ma yuribuk ila ma la yuribuk gitu. Tinggalkan. Apakah setiap yang meragukan harus ditinggalkan secara wajib? Enggak juga. Dak ma yuribuk itu kata para ulama itu masuk sunnah gitu. Tinggalkan sesuatu yang masih meragukan itu sunnah, bukan kemudian levelnya wajib. Artinya apa? Hadis sahih pun untuk diamalkan dan ini masuk kategori apa? Itu butuh ulama, Sehingga kesinambungan ilmu di dalam Islam itu
tidak ngawur gitu. Orang-orang yang langsung ke Al-Quran, orang-orang yang langsung ke Al-Hadis itu memang tanpa perangkat ya, tanpa perangkat yang apa, yang lengkap, itu bisa jadi salah dalam memahami gitu. Karena dauhnya kata Sayyidina Ali itu Al-Quran itu bahrun la sahilan, lautan yang tidak bertepi. Kalau setiap seseorang diajak, ayo Al-Quran langsung gitu ya, itu seperti mengajak berenang ke lautan lepas. Gitu. Iya kalau dia pandai berenang, kalau tidak ya yarham almarhum. Itu seperti itu. Jadi hadis sahih tidak kemudian harus diamalkan, dan hadis dhaif tidak kemudian tidak boleh diamalkan. Jadi standarnya bukan sahih dan hadisnya, bukan sahih dan dhaifnya, bukan. Tapi apa kata ulama? Bagaimana ulama memahami hadis tersebut? Sehingga pemahaman kita sebagai orang awam ini tidak liar, pemahaman kita sebagai orang awam itu tidak semena-mena dan ngambil seenak dewe, kata orang Jawa. Nggak seperti itu. Oh ini dari, ini pertanyaan saya untuk Santi. Iya, kalau boleh bertanya. Boleh sayang, silakan. Ini Pak Ustadz. Iya Ustadz. Silakan, Assalamualaikum Ustadz. Itu kan ada ulama kita yang salah Waalaikumsalam. satunya di Indonesia itu yang kecil, Quraisy Shihab ya. Nah, Ya, beliau juga kan Pak Quraisy. Iya, beliau juga kan mengatakan bahwa hijab itu tidak wajib dan tidak ada dalil yang mengatakan kewajiban berhijab gitu. Baik. Karena katanya Memang, itu pakaian Arab, bukan pakaian Indonesia. baik Ibu. Nah, itu Jadi beliau itu dikatakan ulama sendiri itu, kalau kita bisa mengatakan misalnya ini Ustadz ulama gitu, itu berdasarkan apa ya Ustadz ya? Berdasarkan apa gitu misalnya? Kenapa si Quraisy Shihab itu dikatakan ulama Indonesia gitu? Sedangkan kayaknya bertentangan banget, banyak gitu yang menurut saya bertentangan sekali dengan Islam yang saya tahu gitu Ustadz. baik, terima kasih. Jadi di antara Ibu Herlina, di antara beberapa ulama kita, yaitu ada Pak Quraisy ini ya. Pak Quraisy ini seorang mufassir, S1 sampai S3 itu di Al-Azhar memang ya. Tapi di antara pendapatnya Pak Quraisy yang memang menuai kontroversi itu perihal jilbab gitu ya. Jilbab ini Pak Quraisy sangat-sangat longgar sehingga beberapa putrinya juga tidak memakai hijab gitu ya. Dan itu tidak dianjurkan untuk diikuti gitu ya. Meskipun beliau seorang mufassir. Artinya di beberapa pendapat ada yang memang tidak harus kita ikuti terkait jilbab ini, atau terkait hijab ini. Di Pak Quraisy itu memang liberal Pak Quraisy terkait dengan jilbab atau hijab ini ya, sehingga beliau memilih ya pendapat yang barusan sampean share itu, bahwa tidak ada ketentuan yang jelas katanya ya, tidak ada ketentuan yang jelas. Nah, kita mengikuti ulama yang jelas. Jumhurul ulama atau kelompok mayoritas itu kan mengatakan bahwa hijab atau menutup aurat itu wajib. Adapun bentuknya seperti apa, nah itu memang tidak ada pakem atau tidak ada
apa namanya, bentuk yang format baku gitu ya, format baku. Kalau di dalam syariat itu hanya membatasi 3. Pakemnya tidak ada, formatnya tidak ada, tapi batasannya 3. Yang pertama adalah menutupi aurat ya, sebagaimana dijelaskan oleh para fuqaha. Yang kedua adalah tidak tembus pandang alias tidak transparan. Baju yang dikenakan tidak transparan. Yang ketiga adalah tidak mengikuti lekuk tubuh sehingga berbaju tapi seakan-akan tidak pakai baju karena fit apa itu pakai baju yang ya, Pak slim Ustadz, yang ketat itu tidak boleh. Jadi di syariat hanya dibatasi dengan 3 itu ya. Adapun formatnya apakah harus jilbab Turki, apakah harus fashion style ala Timur Tengah, itu tidak ada. Tidak ada. Yang penting 3 itu hasil ya sudah hasil. Jadi sudah taat. Jadi Pak Quraisy terkait dengan hijab ini memang sebaiknya tidak diikuti. Karena beliau mengambil pendapat yang bukan hanya longgar, tapi liberal. Jumhur ulama alias ulama-ulama Azhar sendiri tidak ada yang sependapat dengan Pak Quraisy ini. Tidak ada. Kalau kita cari ya, tidak ada. Atau mungkin itu ada tapi sebatas wacana, bukan dalam ranah praktis. Jadi tidak pernah dipraktekkan, diwacanakan saja. Namanya orang berwacana kan bebas kan, adu argumen gitu. Tapi tidak sampai dipraktekkan. Saya selama di Mesir itu tidak pernah mendengar pendapat seperti itu, dan dalam ranah praktis keluarga-keluarga masyayikh di Al-Azhar itu seluruhnya ya berhijab, bahkan memakai cadar gitu ya. Tapi nggak banyak yang memakai cadar. Kebanyakan istri-istri ulama Mesir itu ya biasa saja seperti orang Indonesia. Di Saudi yang banyak bercadar. Monggo. Silakan Ibu Santi, ada yang mau ditanyakan lagi? Tadi mengenai apa ya? Untuk mendapatkan batasan apa? Ulama ya? Iya. Predikat ulama iya. itu iya, Ustadz. Kayaknya Predikat. kalau saya tuh nggak setuju kalau beliau dijadikan ulama. Kalau saya ya Ustadz. Konbawa. Halo, Pak Ustadz. Ya, lihat film ini, kayak lihat film Jepang saya. Suara asli ya, Pak Ustadz. Standarisasi ulama itu memang semakin ke belakang kan semakin tidak ketat gitu ya. Tidak apa namanya ya, standarnya tidak ketat. Bahkan beberapa ulama itu yang ada yang karbitan gitu ya. Dia sebenarnya pengusaha, tiba-tiba beberapa tahun tiba-tiba jadi ulama, atau dia sebenarnya insinyur pertanian, insinyur mesin, teknik mesin misalnya, tiba-tiba jadi ulama. Itu memang era disrupsi kata Ibu Anda. Sekarang banyak ketat begitu. Allah, Iya, Ya, semua orang betul. tuh bisa mendadak jadi Semuanya ulama atau ustadz. mendadak jadi ulama, mendadak jadi ustadz. Iya, Pak Ustadz. Memang Ustadz yang itu kejam-kejam. fenomena ya. Oh, mohon. Tapi dimanapun saya pikir perusahaan-perusahaan besar ya misalkan itu dalam merekrut karyawan juga saya pikir tetap mempertimbangkan kurikulum vitae ya, kurikulum vitae. CV-nya tetap tetap dipertimbangkan hal-hal seperti itu. Masa kita urusan agama tidak seperti itu?
Mestinya seperti itu dong. Kalau urusan dunia ketat, tapi urusan agama tidak mau seketat itu. Maka yang paling harus dijadikan standar itu ya diantaranya adalah track record gitu ya. Rekam jejak dia sebagai seorang ustadz, rekam jejak dia sebagai seorang yang ahli agama itu juga harus jelas gitu. Saya tidak menyalahkan apakah dia memiliki background insinyur, background teknik, tidak ada yang salah dengan itu gitu ya. Asalkan dia memang ada rekamnya bahwa dia duduk di depan ulama, bahwa dia duduk sebagaimana dia mempelajari teknik mesin gitu ya. Artinya kitab-kitab buku-buku standarnya jelas, gurunya jelas, dan tidak harus di kelas ya tentunya. Bisa jadi di rumah gurunya, di majelis taklim seperti itu. Artinya rekam jejaknya harus kita itu tahu. Nggak penting itu, yang penting kan undur makola wala tandur makola, kan ada yang begitu biasanya. Lihat apa yang diucapkan, jangan lihat apa yang jangan lihat siapa orangnya, tapi lihat apa yang diucapkan. Nggak bisa juga dipisah. Biasanya pengucap itu tidak lepas dari siapa dia, bagaimana backgroundnya, bagaimana latar belakangnya. Saya pernah memberikan ceramah di komunitas, maaf ya, dokter kulit di mana, ITS, Institut bukan di ITS, di apa yang paling besar kalau di Surabaya itu, Erlangga, Tat. Universitas UNER, di UNER, tapi ini dokter-dokter kulit semua. Itu saya sampaikan seperti itu, Ibu, bahwa kalau sakitnya penyakit kulit ya mestinya datang ke dokter kulit. Kalau sakit gigi ya datang ke dokter gigi, seperti itu. Nah, urusan agama kira-kira seperti itu. Setelah di sesi ramah tamah gitu ya, ada yang mendekat ke saya. Terima kasih Ustadz, katanya, saya memang bingung dari banyaknya Ustadz, kata dia ya. Harus milih Ustadz yang mana. Tapi saya baru sadar bahwa setiap sesuatu itu memiliki disiplinnya sendiri, memiliki ahli-ahlinya sendiri, memiliki buku-buku standarnya sendiri, dan ya hal-hal terkait seperti itu. Ya, betul Pak Ustadz, Insya Allah. Terima kasih Pak Ustadz, mungkin karena kita sudah asik juga ya hari ini, Masya Allah, jam 10 juga, nggak kerasa. Memang untuk gelar-gelar itu kita kadang kita tidak bisa menyalahkan kepada orangnya langsung juga, karena itu gelar itu diberikan oleh orang lain gitu kepada dia, mungkin karena dari kata-katanya sehingga disebutlah dengan ustadz, disebutkanlah dengan ulama gitu, padahal mungkin kita seharusnya sebelum menyebutkan itu kita harus melihat juga basic dari ilmu beliau gitu ya, ilmu orang yang akan kita sampaikan itu, apakah dia belajar memiliki dasar mengenai pengetahuan yang dia sampaikan itu. Terima kasih Pak Ustadz. Mungkin saya akan review sedikit sebelum kita tutup. Untuk hadis hari ini yang kita bahas hari ini adalah ada 2 hadis. Mungkin buat ibu-ibu yang baru bergabung, terima kasih. Kita membahas hadis yang ke-11 itu, meninggalkan perkara yang meragukan dan kerjakan perkara yang tidak meragukanmu. Ini rawinya adalah Al-Hasan bin Ali bin Abu Thalib. Beliau adalah cucu Rasulullah ya, dari Siti Fatimah dan Ali. Beliau merupakan cucu kesayangan dari Rasulullah. Nah, kita mungkin sering dengar ya kalau Rasulullah itu pernah memanjangkan sujudnya karena cucunya bermain di punggung beliau, dan ternyata ini kita tahu gitu, kalau mungkin kita pernah dengar Hasan atau Husain, tapi karena kita nggak pernah tahu siapa sesungguhnya, jadi maksudnya yang jelas karena kita sekarang tahu membahas mengenai Hasan
bin Ali bin Abu Thalib itu ternyata yang ada di punggung beliau itu adalah Al-Hasan. Jadi karena kesayangan Rasulullah, maka sering dibawa oleh Rasulullah, sering digendong, dan sering diajak untuk sholat dan berada di punggung Rasulullah. Sampai kejadian yang sangat fenomenal ini mungkin ya Pak Ustadz ya, yang Rasulullah memanjangkan sujudnya. Kemudian dari keturunan Rasulullah itu dikatakan bahwa Nabi bukan ayah dari laki-laki, karena keturunan Rasulullah itu banyak datang dari jalur wanita, yaitu dari Siti Fatimah. Anak-anak Rasulullah yang pria itu ada Ibrahim, Al-Qasim, dan satu lagi itu wafat pada saat kecil. Menurut kalangan ulama ini mungkin Allah mempunyai rencana karena dikhawatirkan bila ada anak atau turunan dari putra Rasulullah yang dikhawatirkan akan disakralkan sebagai Rasul atau Nabi, sementara Rasul adalah Nabi penutup. Kemudian mengenai Al-Hasan ini, dia dikatakan sebagai Al-Syahid atau pemimpin, dikatakan oleh Rasul, dan benar bahwa beliau pernah dibaitkan di Madinah menjadi khalifah selama 6 bulan. Beliau menjadi khalifah hanya 6 bulan karena pada saat itu terjadi perpecahan ya Pak Ustadz ya, antara, jadi ada Al-Hasan ini lokasinya berada di Madinah, kemudian saingannya dalam tanda kutip itu adalah Sayyidinah Muayyah ya Pak Ustadz ya. Muawiyah. Muawiyah. Itu berada di Syam. Karena Al-Hasan itu memilih untuk sebagai perdamaian, lebih baik malu di dunia dan daripada di akhirat, maka beliau menyerahkan ke seluruhnya itu kepada Muawiyah. Muawiyah. Aduh, saya buru-buru laki-laki itu. Oh iya Pak Ustadz, saya nulisnya buru-buru soalnya Pak Ustadz. Nah kemudian beliau meninggal diracun ya Pak Ustadz oleh istrinya. Jadi beliau setelah diracun itu sakit keras, kemudian wafat. Salah satu istrinya itu akhirnya dipenggal oleh yang menyuruh untuk meracun. Al-Hasan ini sangat tampan, mirip dengan Rasulullah, Masya Allah. Ya memang ya Rasulullah itu dikatakan sangat tampan ya, Ustadz. Kemudian untuk hadis kita yang ke-11, tinggalkan perkara yang meragukanmu dan menuju perkara yang tidak meragukanmu itu. Jadi tidak semua kata-kata ditinggalkan itu bukan berarti wajib. Dan tidak semua larangan itu haram. Dan tidak semua perintah itu wajib. Kemudian imam yang mengatakan dari hadis ini ada di kitab dari At-Tirmizi, dari Imam Tirmizi. Imam Tirmizi ini termasuk dari imam yang 6, imam besar 6. Walaupun kitab dari At-Tirmizi ini berada di bawah dari kitab Bukhari dan Muslim. Mengapa? Karena kitab dari At-Tirmizi ini selain memuat yang sahih juga memuat yang hasan. Jadi hadis itu ada 3 tingkatan, yaitu sahih, hasan, dan dhaif. Sahih itu kategori paling tinggi, biasanya diriwayatkan oleh orang-orang yang dipercaya, kemudian hafalannya kuat. Sedangkan yang hasan atau bagus itu karena perawinya ada yang hafalannya mudah lupa atau kurang kuat. Kemudian dhaif, lemah. Jadi pada hadis yang ke-11 ini dikatakan hadis hasan dan sahih. Jadi kita mengetahui apa itu hasan, apa itu sahih, maka hasan itu dikatakan hasan atau ada sesuatu, ada bagus karena ada perawinya yang mudah lupa, itu dari satu jalur. Kemudian sahih karena dari jalur yang lain, kategori yang baik. Kemudian tadi dari hadis yang ke-12 itu menyibukkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat, itu
perawinya adalah Abu Hurairah. Kita sering mendengar ya mengenai Abu Hurairah ini, itu mendapatkan julukan Abu Hurairah itu karena beliau pernah terlihat oleh Rasulullah membawa kucing. Nah, kucing itu dalam bahasa Arab apa ya, Pak Ustadz? Cetak tulisan saya yang sebelumnya hilang. Iya, Hirah. Oh iya, jadi karena itu maka beliau dipanggil dengan Abu Hurairah. Beliau berasal dari Yaman ya kalau nggak salah Pak Ustadz. Karena berasal dari Yaman kemudian datang ke Madinah, beliau itu tidak mempunyai keluarga, tidak agak fakir miskin ya Pak Ustadz ya. Sehingga beliau tinggal di emperan masjid dan karena itu beliau termasuk dari golongan as-sufah. Apa Pak Ustadz ya? As-sufah ya. Ahlus Sufah. Iya. Ahlus Sufah ya. Jadi Ahlus Sufah itu adalah orang-orang yang tinggal di pinggiran masjid tapi kerjanya itu adalah mempelajari mengenai agama. Ya Pak Ustadz ya. Oke. Mungkin seperti itu. Jadi dari hadis yang ke-12 itu hadis yang 11 dan 12 ini adalah hadis yang pendek tapi menyimpan pesan moral yang sangat tinggi. Jadi kita sebaiknya menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat untuk dunia kita dan akhirat. Kemudian untuk mengenai pertanyaan tadi mengenai hijab itu yang harus kita ketahui adalah wajib. Hanya batasan-batasan saja yang masih jadi perdebatan. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa tutuplah dari tempat-tempat hiasan wanita, itu seperti anting, gelang, kalung. Mungkin kita bisa melihat batasannya. Kemudian hijab batas syariatnya itu menutup aurat. Kedua, tidak tembus pandang atau transparan. Ketiga, tidak mengikuti bentuk lekuk tubuh. Mungkin sekian saja ringkasan dari saya. Mohon maaf lahir batin bila ada salah kata atau ada salah saya pada saat membawa jadi host ini. Mungkin mari kita tutup. Silakan Pak Ustadz membaca doa. Baik. Mari kita tutup majelis kita ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asma. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin. Salatan tunjina biha min jami'il ahwal. Firna biha وترفعنا بها درجات بلغنا بغايات من شرع الخيرات اللهم إنا نسألك من سألك ونعوذ بك من شر ما استعاذك النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في ديننا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Pak Ustadz. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih Ibu yang sudah hadir. Hajar, Ibu Rianti. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bu Saya pamit. Batin sampai ketemu minggu depan. Insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Yulia sayang. Iya sayangku. Wassalamualaikum. Ayo suminasai. Ayo suminasai. Kita tutup ya.